Pertama sih introspeksi diri sih kalau gue ya dari apa yang udah gue lalui sebelumnya. Eh, Jujur yang paling bikin gue tersadar gitu ya. Gue selama mungkin sebelum-sebelumnya adalah gue sibuk mengoreksi orang gitu. Kayak gue sibuk kerjaan si A belum beres, si B belum beres, sebagainya gitu. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi gitu ya, kayak ini yang harus gue koreksi diri gue sendiri. Halo Pinvestor, balik lagi di Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis, masih sama gue Ingga Putra dan Mas dosen kesayangan, Mas Sony Agustiawan. Halo Mas Son. Halo Mas Ingga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Son. Yes. Gua itu pengen nanya juga sih ke Pinvestor sebetulnya. Masih ingat nggak sih sama beberapa episode sebelumnya gue pernah ngomongin soal skinvestment. Nah, gue tanya ke lo deh Mas Son, menurut lo skinvestment itu apa Mas Son? Oke, ini kata-kata yang sering gue dengar akhir-akhir ini Mas Ingga. Apalagi ketika kita masuk ke pandemi COVID-19, ini jadi heboh gitu ya. Betul. Banyak orang yang investasi di dalam skincare. Orang ada yang merawat agar menjadi lebih putih, agar menjadi lebih kinclong. Jadi banyak banget orang mulai investasi di perawatan kulit. Itu kan maksud lo Mas Ingga? Kurang lebih benar. Kenapa gue pengen bahas begini? Karena pada masanya orang-orang itu sering banget waktu zaman-zaman ini ya, di rumah aja PSBB, orang-orang itu sering banget memperhatikan mukanya mereka di depan layar. Jadi kurang lebih mereka makin sadar nih, kayaknya di sini gue ada pori-pori deh. Makanya mereka banyak yang beli produk skincare. Karena mereka kerja di rumah dan mereka pengen wajahnya terlihat cantik kalau lagi meeting. Lebih glowing, lebih putih, lebih muda gitu ya. Tapi kalau ngomongin ini Mas Son ya, kerja di rumah. Yes. Kerja di rumah menurut lu ada esensi apa yang penting ketika lu mau kerja secara kondusif di rumah? Selain dari wifi ya tapi ya. Oke. Nah kebetulan gue sudah bekerja di rumah dari awal pandemik sehingga hari ini gue masih kerja di rumah. Dan gue nggak akan pernah bisa kerja dengan produktif tanpa kopi. Kalau gue sih, gue investasi di kopi itu banyak banget. Dari beli kopinya, mesinnya, dan segala macam. Nah, selain itu, kalau gue pribadi, gue pengen kerja supaya nyaman. Misalnya harus ada kondisi ruangan yang cukup dingin. Kemudian juga setuju. Kursinya juga harus nyaman. Betul. Gitu kan ya? Iya, kalau nggak lu bayangin berjam-jam duduk ngobrol, lu ngajar atau beraktivitas, kalau kursi nggak nyaman kan nggak enak banget. Betul. Nah, itu kalau versi gue, kopi dan aksesoris atau furniture di rumah. Mantap. Kalau gue tambahin satu. Kalau gue harus ada yang namanya aromaterapi. Biar apa? Biar mood gue tuh semriwing gitu Mas. Gue seneng banget sama aromaterapi, aromanya jasmine. Oke. Nah, Mas Son, kalau ngomongin hal kayak gitu ya, gue mau kenalin lu ke salah satu temen gue nih yang bisa bikin kerja lu di rumah itu lebih nyaman. Jadi dia ini punya store yang isinya lengkap banget Mas Son. Namanya Atnes. Jadi dia ini menjual produk skincare, home living, sama personal care. Udah hadir secara virtual ada Mbak Alvita Seda. Halo Mbak Alvita. Halo, apa kabar Kak Sony Mas Ingga? Alhamdulillah. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semua, keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Seda gimana? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat juga kita. Ini Mbak Seda nih, jadi sebelum kita mulai ya Pinvestor, Mbak Seda ini udah melakukan apa namanya IG live ya, jadi dia udah panas duluan nih sebelum kita ya. Iya barusan banget, bener-bener barusan banget abis Instagram live. Iya kita yang lagi masih grogi ya Mas Son ya jadinya ya Mas Son ya. Enggak lah, udah biasa lah, karena udah banyak nih sharing-sharing. Aduh, tapi enak nih Mas Son, enak kalau kita punya kenalan orang dalam gitu. Jadi kalau kita ada diskon di Atnes gitu ya, bisa kode-kode kali ya Mbak Seda. Bisa diatur, gampang. Tapi anyway, lah ya.
Mbak Seda, kita kenalan dulu yuk sama Pinvestor. Mungkin ada Pinvestor yang belum kenal sama Mbak Seda. Boleh. Halo, aku perkenalan dulu ya. Halo teman-teman, aku Alvita Seda. Biasanya dipanggilnya sih Seda ya. Aku founder dari Atnas Pharmacy Concept Store. Di sini aku mungkin akan sharing-sharing tentang bisnis ya, yang akan kita bahas nanti ke depannya. Tuh, salam kenal semuanya. Ada ya kalau ada anak cewek yang greeting ya. Jadi ya gitu lah. Kita pencitraan dulu lah, kalau awal-awal tuh halus dulu gitu. Kayak manis dulu gitu kalau di awal-awal. Baik. Mbak Seda, gimana nih pandemi ini menurut lo blessing in disguise atau gimana? Gue sih jujur nggak terlalu ngerasain gimana banget kalau in bisnis ya. Kalau di daily life sih nggak blessing in disguise ya, karena banyak yang kehilangan, banyak yang kerugian ibaratnya gitu ya. Pun gue salah satu yang mengalami itu di awal-awal. Tapi kalau di bisnis, to be honest, nggak terlalu signifikan sih ya di gue gitu sih. Mungkin karena industrinya juga ya, industrinya nggak terlalu berdampak. Bahkan bisa dibilang sebenarnya dampaknya malah, iya, blessing in disguise, jadinya dampaknya cukup bagus gitu. Tapi gue sempat lihat nih Mbak Seda ya, dulu di awal-awal PSBB, kalau itu pernah bikin sebuah produk makanan namanya Omai. Betul. Itu masih lanjut nggak Mbak? Iya, jadi sebenarnya gue itu suka bikin makanan-makanan gitu. Nah, untuk Omai sih masih lanjut, kita masih lanjut banget. Cuman ada satu bisnis makanan gue sama teman yang kurang beruntung lah ya. Jadi kita terpaksa tutup di akhir tahun 2019 kalau nggak salah. Gitu. 2000 pandemi itu kapan ya? Sampai udah lupa loh saking udah lamanya. 2022 Ibu. Oke, salah berarti 2020. 2021. Apa 2020? Kan pandemi 2020 ya? Yes, 2020. Oke, berarti tutupnya 2020. Sorry, salah. 2019 baru buka justru. Gitu. Tapi sekarang lebih fokusnya di yang ini sih, yang di Atmas memang. Gile, keren. Jadi sekarang kalau gue boleh tahu lu sibuk apa aja nih Mbak nih? Sibuknya ya full time-nya di Atnas ya, karena kebetulan gue masih megang sendiri juga, turun semuanya sendiri juga. Ya ada tim tapi nggak besar, dan kebetulan memang nggak punya partner juga, jadi jalaninnya sendiri. Jadi masih full lah di Atnas. Kalau full time kerja orang di kantor gue ya Atnas gitu. Cuman kalau sehari-harinya ya jadi ibu rumah tangga aja biasa sih kita. Ini namanya power woman nih Mas Sony nih. Widih. Gila. Jadi sebagai ibu rumah tangga cuman masih aktifnya juga nggak bisa diem aja gitu kan. Masih bikin usaha juga. Mantap. Sangat produktif hidupnya ya. Aduh. Kelihatannya gitu ya. Kelihatannya dari yang disampaikan kayak produktif banget gitu. Tapi ceritain sedikit dong ke kita soal Atnas nih. Jadi awal berdirinya gimana atau Oke. Jadi sebenarnya awal mula berdirinya itu sebenarnya Atnas ini udah jadi salah satu goal gue lah, udah cukup lama. Tapi bisa dibilang juga karena safety net gue. Kenapa? Karena memang background kuliah gue di farmasi gitu, dimana itu memang dekat dengan kesehatan juga kan ya. Nah, awal mulanya sejujurnya gue itu pengen punya brand skincare atau makeup sendiri gitu. Jadi bukan konsep atau bukan bisnis model Atnas yang sekarang nih sebenarnya awal mulanya. Tapi gue sendiri yang gue coba dari trial error sebelumnya berbisnis, memang harus ada ada solusi gitu ya, ada permasalahan yang dijawab gitu ketika kita bikin bisnis gitu kan. Nah, gue ngelihatnya produk skincare, personal care dan sebagainya itu banyak banget, bener-bener banyak banget, apalagi di 3 tahun terakhir ini tuh bener-bener lagi berkembang banget. Nah, gue pikir kayak, waduh ini saingannya lumayan juga gitu kalau kita bikin yang baru kan. Terus ya udah gue cari-cari dong apa yang jadi masalah gitu. Nah, setelah gue lihat lagi yang jadi masalah adalah baik dari segi pebisnisnya gitu ya, si UMKM-nya ini, ataupun customer yang jadi masalah adalah nggak ada satu tempat yang bisa secara offline gitu ya, toko offline, toko fisik, yang kita tuh bisa nyari produk-produk lokal tuh ke situ gitu.
Biasanya kan kita biasanya tuh kalau nyari produk skincare atau health and beauty gitu pasti akan bercampur sama produk-produk dari luar gitu ya, produk-produk impor gitu. Sedangkan gue ngelihatnya produk lokal Indo aja tuh udah ratusan sebenarnya, tapi nggak punya wadahnya. Ibaratnya mereka harus bersaing sama brand-brand luar yang padahal kualitas produk mereka juga sama bagusnya kayak gitu. Nah dari situ baru gue coba pikirin nih konsep apa yang kira-kira konsep bisnis yang kayak gimana lah ibaratnya yang kira-kira tuh bisa membantu kedua belah pihak, baik dari customernya yang kesulitan mencari produk lokal sama yang UMKM-nya. Tapi sebenarnya gue sendiri, karena gue juga jalannya di bisnis kali ya, gue sendiri jujur lebih banyak fokus ke yang menyelesaikan problem si UMKM ini. Kayak mereka pengen punya tempat buat display produk, kan itu mahal dong kalau kita sewa tempat gitu ya, apalagi kalau cuma produknya 1-2 SKU doang, itu kan berat yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya pas akhirnya nemuin konsep, kenapa kita namainnya Pharmacy Concept Store itu penyebutannya gitu ya, itu tuh karena kita memang maduin dua konsep gitu lah ya, konsep retail farmasi pada umumnya yang jual-jualnya pharmaceutical drugs, sama yang si konsep store ini adalah produk-produk yang indie lah kalau kita nyebutnya. Jadi produk-produk UMKM lokal Indonesia yang di bidang health and beauty. Gitu sih paling kalau awal mulanya. Oke. Mbak Seda, gue penasaran nih tadi dari cerita yang disampaikan. Jadi memang berdasarkan banyak artikel, jurnal, teori, dan lain sebagainya, bisnis yang sukses, bisnis yang sustain adalah bisnis yang berhasil menemukan apa yang dibutuhkan konsumen dan juga membuat sesuatu hal yang bisa memadupadankan itu. Jadi kan benar-benar apa yang diceritakan Mbak Seda itu benar-benar berangkat dari problem gitu ya. Mbak Seda melihat ada masalah di konsumen, terus Mbak Seda menjawab masalah itu. Itu kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena nggak tergiurkah bikin, gue bikin bisnis kecantikan yang maunya gue, atau bikin produk yang maunya gue gitu. Kenapa justru melihat peluang itu dan melihat ini sebagai a good opportunity? Oh, tergiur pasti, tergiur pengen coba punya sendiri gitu, karena ngelihat ngelihat makin kesini gitu ya, ngelihat lokal brand ini gila ya, mereka berani-berani banget, maksudnya modalnya berapakah yang kayak gitu, cuman punya satu produk tapi kok pegawainya bisa banyak banget yang kayak gitu-gitu, tergiur pasti. Tapi jujur ini dari pengalaman sih ya, selain dari perkuliahan tentunya, tapi gue bukan tipe orang yang percaya begitu saja sama teori. Kalau udah terjun nyoba, gagal, baru deh tuh ini apa namanya, bener ternyata ya teorinya gitu. Harus dibuktikan sendiri dulu gitu ya, baru percaya ya. Bener, karena jujur yang gue pelajari ya memang teorinya adalah start from the problem gitu. Tapi kan problem aja sendiri sebenarnya udah beda-beda ya. Setiap orang pasti masalahnya juga beda-beda gitu. Jadi sebelum-sebelumnya ketika gue coba berbisnis, walaupun bisnisnya kecil-kecilan, gue tidak menjawab problem apapun gitu. Dan karena gue tidak punya problem apapun yang lagi gue jawab, gue jadi kayak hilang arah gitu. Kayak cuman punya konsep aja gitu. Nggak ada visinya, nggak ada misinya gitu. Jadi kayak orang jualan aja gitu. Kalau gue bilang nggak entrepreneur kalau kayak gitu ya, businessman aja gitu yang orientasinya adalah sales, utamanya ke situ. Tapi ternyata setelah gue kenal lagi, gue tidak bisa bergerak seperti itu gitu. Akhirnya cobalah dengan si Atlas ini bergeraknya dari problem, dan to be honest ternyata memang lebih dorongan dari dirinya tuh juga beda gitu. Kayak ada dorongan dari luar gitu, karena kita visi misinya tuh lebih kuat gitu daripada hanya sekedar uang ibaratnya gitu. Oke, ini catatan penting nih Mas Hingga juga buat teman-teman investor yang lagi nonton hari ini gitu ya. Jadi di highlight banget oleh Mbak Seda bahwa lu kalau bikin bisnis tanpa problem itu sulit gitu. Benar.
Jadi problem itu harus dicari, ditemukan, dan dijawab. Itulah peluang. It's very good point. Thank you Mbak Seda atas masukan. Biar teman-teman investor pada tersentil nih. Jadi jangan cuma ngandelin idealisme doang gitu ya. Oke, Mbak Seda, kalau kembali lagi sedikit gitu ya. Tadi kan nama bisnisnya adalah Atnes gitu. Ini menarik sih kalau dari segi branding. Nama Atnes adalah lafal atau pronunciation-nya kan rada unik gitu, Atnes. Boleh tahu nggak sih makna atau filosofi di balik brand Atnes itu sendiri apa ya? Jadi sebenarnya ada dua, yang personal ya, yang benar-benar personal untuk aku, ada yang memang secara apa ya, pesan gitu ya, secara visi misinya kita bawa gitu. Yang pertama mungkin yang secara visi misi dulu aja kali ya. Jadi Atnes itu kita crafting logonya juga mungkin kelihatan itu huruf A terus plus dan Nes gitu. Nah jadi itu visi kita adalah kita mau memberikan A plusnya in everything gitu, kayak wellness, healthiness, service-nya semuanya intinya yang A plus gitulah di sini gitu. That's why kita bawanya penyebutannya memang susah ya. Kita bahkan kalau misalnya ada yang mau nyebutnya A plusness nggak apa-apa, mau Atnes boleh. Jadi apapun bagaimanapun apa para customer itu mau menyebut ya, kita yang penting pesannya tersampaikan gitu. Nah kalau yang personal jujur itu adalah nama ayahku, nama papaku dibalik. Gitu. Jadi cuman jadi nama papaku itu Senta dibalik jadi Atnes gitu. Dan itu sebenarnya ide awalnya adalah dari suamiku katanya. Karena sebenarnya memang yang mendorong aku paling kuat berbisnis gitu ya, memulai Atnes ini adalah dari papa. Gitu. Luar biasa, berarti nama dan logonya nggak hanya sekedar tulisan, kayak ada makna. Bahkan ini mencerminkan mimpinya dan komitmen Seda kepada konsumennya, memberikan yang terbaik, A plus in everything. Keren. Kalau buat lo Mbak Seda, gue sempat lihat di IG story lo nih, kalau A plus buat lo tuh apa Mbak Seda? Aduh, susah banget ya. Jebakan Batman ya pertanyaan gitu ya? Jebakan Batman banget loh, karena ini gue tanya orang lain gitu ya. Gue tanya ke orang-orang kayak, itu buat lo tuh apa gitu. Ternyata gue tidak menjawab untuk diri gue sendiri. Oke. Ini susah ya. Gue tuh paling susah kalau ditanya-tanya yang filosofis kayak gini sebenarnya. Karena terlalu praktikal banget orangnya. Apa ya A plus? Kita ngopi dulu kalau kita ngopi dulu. Boleh silakan. Oke, aduh apa ya? A plus itu sebenarnya sih kalau gue sekarang ya bisa fokus ke diri sendiri sih. Jadi bisa memberikan yang terbaik tapi buat diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau sebelumnya gitu gue banyak fokus untuk orang lain, banyak pengennya memberi untuk orang lain supaya orang lain tuh ngerasa yang terbaik ibaratnya gitu. Tapi setelah gue rasa-rasa lagi gitu ya, kita tuh bisa memberikan A plus atau hal yang terbaik ke orang lain tuh kalau kita sendiri udah bisa memberikan ke diri kita sendiri. Waduh, ribet banget tuh bahasanya. Wow. Tapi enak kalau udah meluapkan hati itu tuh kayaknya enak banget. Plong gitu ya rasanya ya. Tapi Mbak Seda, emang harus banget lokal ya Mbak Seda ya? Kalau buat gue iya sih, karena gue merasa apa ya, bahkan pemerintah aja tuh kan ada bangga produk lokal ya, bangga lokal deh kalau nggak salah nama programnya. Ya, namanya program itu bangga lokal yang full support lah dari pemerintah. Terus ngelihat sekarang maksudnya nggak sekarang doang sih, kayak di Indo itu kan sebenarnya banyak banget orang yang berani berbisnis ya. Mau itu dia punya background, mau punya modal, nggak punya. Intinya semuanya berani gitu modalnya untuk orang berbisnis. Jadi kayak gue pikir kalau dari luar dia sudah mampu untuk mengekspor produknya ke negara lain gitu. Berarti kan dia secara bisnis sudah sustain. Marketnya sudah ada di tempatnya masing-masing gitu ya. Ketika dia masuk ke Indo, berarti kan dia tinggal pengembangan. Ibaratnya udah di fase grow gitu lah ya, udah growth gitu. Sedangkan di Indonesia masih banyak
UMKM lokal gitu yang startnya benar-benar small gitu. Yep. Jadi benar-benar small tuh benar-benar yang kelihatannya kayak udah besar, kelihatannya kayak udah hebat banget, padahal enggak gitu. Timnya masih berdua, bertiga yang kayak gitu. Jadi gue pikir kayak kalau gue jujur ya, ngapain gue bantuin yang udah sustain, yang udah bisa jalan sendiri gitu kasarnya. Gue pengennya gue aja mau mulai bisnis merasakan gitu betapa susahnya untuk dapat panggung gitu kasarnya ya. Nah, jadi ya gue pikir kayak ya udah bareng-bareng aja sama para UMKM lokal ini gitu loh. Kita gedenya bareng-bareng, bukan ada yang satu lebih gede dari yang lain misalnya kayak gitu. Jadi lu memberikan wadah buat mereka gitu ya? Iya, harapannya sih begitu. Mas Eda, tapi kan masalahnya banyak banget brand lokal, mungkin lebih dari 100 kali ya. Nah, betul. Dan kita sebagai store pasti kan nggak mau memasukkan produk yang asal-asalan karena ini akan merusak produk atau bisnis kita juga. Betul. Nah, gimana tuh Mbak cara milihnya atau bagaimana sih Mbak Seda mempertimbangkan untuk milih suatu produk? Oh, ini saya pakai, ini saya masukin, yang ini enggak. Apa pertimbangannya Mbak Seda? Oke, berarti sebenarnya ini kita masuknya ke pure bisnis ya kalau udah kayak gitu. Nah, kalau dari gue pasti ada memang ada kriterianya yang udah kita tentuin, kriteria baik dari produknya, bahkan pricing strateginya juga dari mereka, terus visi misinya itu semuanya jadi pertimbangan kita gitu. Karena memang termasuk visi misi. Termasuk jujur. Wow, ini keren. Personal sih ini. Ini emang preferensi personal. Soalnya gini, banyak ya itu karena udah banyak banget ya UMKM dan jual produk skincare gitu aja. Yang jujur karena gue farmasi juga backgroundnya, jadi gue tahu bagaimana bisnisnya gitu di balik itu gitu, bagaimana proses produksinya kayak gitu-gitu. Dan buat gue penting visi misi dari si foundernya, karena rata-rata gue masih berhubungan sama founder ya atau ownernya langsung ya, karena mereka masih turun langsung. Bagaimana gue berinteraksi sama mereka, bagaimana mereka memperkenalkan produknya, tujuannya seperti apa gitu-gitu tuh buat gue ngaruh, karena itu terkait sama program-program gue nanti ke depannya gitu. Karena kan gue nggak sekedar jualan ya, apalagi di sosial media gitu, gue lebih banyak sharing knowledge gitu ibaratnya ya, yang kita bisa sebut brand image-nya berbeda gitu. Adnos yang berjualan secara offline, tapi di sosial media kita bawanya untuk sharing knowledge. Nah, kalau misalkan brand ini secara visi misinya enggak hanya sekedar untuk jualan ibaratnya, itu susah nanti berkembang ke depannya sama kita, karena nggak ada hal yang bisa di-share, nggak ada program yang bisa dibangun, dibuat, yang kayak gitu-gitu. Makanya penting juga buat gue ngobrol sama foundernya itu nyambung gitu. Mereka memang tujuannya apa gitu. Berarti nyari partner yang bisa sejalan gitu ya, satu pemikiran. Nggak langsung sih, partner nggak langsung ya ini ya. Nah, tadi selain visi misi, boleh disebutin lagi Mbak Seda, selain dari visi misi mempertimbangkan hal yang lain? Pricing strateginya atau price-nya mereka lah gitu. Mereka nentuin harganya, terus itu kan berarti menentukan juga marketnya seperti apa gitu ya, social class-nya kayak gitu-gitu. Karena memang Adnos social class-nya itu targetnya itu AB ya sebenarnya. Jadi memang untuk A, B, dan A lah ya. Cuman kadang harganya memang tidak mencerminkan brandingnya kalau untuk UMKM, kalau menurut aku. Karena mereka itu mempertimbangkan margin yang tipis, yang penting produknya terjual dengan baik. Karena kalau mereka jual dengan harga tinggi, mereka harus bersaing dengan yang produk luar ini gitu, yang dimana itu sulit. Padahal quality-nya sama gitu. Nah, jadi kadang pricing itu aku nggak terlalu perhatiin sih sebenarnya ya. Tapi secara brand image-nya gue perhatiin banget. Apakah dia sesuai marketnya atau enggak. Mass production atau memang dibuat dengan hati, ibarat itu juga beda sih. Gitu. Oke. Nah, Mbak Seda tadi beberapa kali menyinggung tentang market. Marketnya di-declare AB, kemudian produknya harus sesuai market, price harus sesuai market. Nah, pengen tahu dong gue, seberapa penting sih market di dalam bisnis Mbak Seda ini? Apakah Mbak Seda selalu meriset market, bertanya sama market, atau lebih penting dari itu arti market dari
kacamata Mbak Seda? Lebih paling penting sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena keberlangsungan bisnis gue tuh biasa benar-benar bergantung sama market ini. Apalagi gue tidak punya, gue nggak own the products gitu ya, bisa bilang. Gue own the brand, own the image, brand image gitu. Tapi nggak own produk fisik. Jadi hal yang gue punya adalah service, which service leads to how we how we communicate sama si marketnya ini, sama customer kita ini gitu kan ya. Jadi gue selalu bahkan ini udah mau setahun ya, gue masih berusaha mengenali behavior dari market gue ini, karena benar-benar bergerak terus. Mungkin saking banyaknya jenis produknya juga kali ya. Yang tadinya awalnya targetnya misalnya ibu-ibu muda, tapi begitu masuk produk lain ternyata bergerak, targetnya bergerak lagi kayak gitu-gitu. Tapi penting banget apa yang mereka keluhin, gue benar-benar pikirin segitunya, even cuma satu orang yang ngeluh gitu. Jadi kayak, aduh gimana ya, ini harus itu gitu. Walaupun kalau kata orang ya, nggak usah sampai semuanya dijawab juga sih kemauannya gitu. Tapi kalau dari gue, selama gue masih bisa jawab kemauannya dan tidak mengganggu keseluruhan bisnisnya, gue prefer yang itu gitu. Tapi masih ada, kalau gue boleh tanya nih gitu ya, untuk modal sendiri, tadi kan lo sempat mention investor gitu ya. Untuk modalnya sendiri untuk bangun Atmas ini itu dari mana tuh? Kalau boleh tahu, boleh kali ya di-sharing ke kita. Modalnya apa sih sebutnya? Bootstrapping ya. Modalnya benar-benar dari keluarga lah gitu. Benar dari sendiri dan dari keluarga. Tapi gue bukan dikasih gitu ya, bisa dibilang lebih ke berhutang tanpa bunga gitu. Kalau bootstrapping kan ya. Karena kan memang di luar sana kan banyak ya kayak apa namanya angel investor gitu. Betul. Iya, makanya angel investor itu kan ya kayak disebutnya ya angel ya. Jadi dia ikhlas-ikhlas aja tuh duitnya hilang. Kayak gitu-gitu kan di luar sana. Kalau angel investor, ya ini si angel gue ya. Dikasih aja kita modalnya. Cuman itu karena gue ya lagi-lagi ya, karena udah beberapa kali berbisnis dari yang nggak pakai teori sama sekali, yang terjun bebas aja langsung gitu ya, sampai yang benar-benar pakai perhitungan, forecast dan sebagainya. Ya semakin kesini semakin tahu lah bahwa penting ngelakuin forecasting bisnis dan evaluasi tahunan dan lain-lain gitu ya. Soalnya biarpun modalnya dipinjamkan tanpa bunga itu, tapi kan kita mesti lihat bisnisnya sehat atau enggak nih gitu. Kayak kalau ternyata bisnisnya nggak sehat atau kayak nggak maju-maju gitu ya, nggak ada pergerakan yang positif, meskipun cash flow-nya positif, kayak buat gue yang masih start small ini, jadi kayak apakah worth it gitu untuk dilanjut atau enggak gitu. Mantap. Misalkan kalau gue memposisikan gini deh, gue sebagai UMKM nih, gue bikin sebuah scented candle. Cuy, bahasa Indonesia gini aja deh, gue kayak Jaksel nih. Lilin yang wangi. Lilin aromaterapi. Nah, Allahu Akbar. Lilin yang wangi. Lilin wangi. Mohon maaf nih, Kapun-Kap, salah dikap. Jadi ceritanya gue UMKM. Gue pengen membuat gue pengen jualan lilin itu. Gue produksi nih ceritanya. Yeah. Untuk bisa daftarin atau untuk naruh di Atmas tuh gimana sih caranya? Kalau dari kita ya, soalnya perizinan produk itu kan beda-beda ya. Kalau aromaterapi setahu gue sih nggak harus BPOM, tapi harus ada izin PRT atau apa gitu ya. Intinya ada izin yang harus diurus. Nah, semua produk yang masuk ke Atmas itu harus sudah punya izin kalau kita. Karena minimal punya izin PRT ya kalau nggak salah, atau BPOM gitu. Kalau untuk yang produknya langsung bersentuhan sama kulit kita gitu, itu wajib karena kita nggak tahu kapan akan ada sidak dari Kemenkes atau dari Suddinkes Pemda gitu ya. Dan kalau misalkan sampai ada produk yang tidak ada BPOM-nya,
itu nanti kerugiannya kedua belah pihak, baik dari kita maupun dari brand. Dari brand pasti udah pasti kehilangan produknya karena disita. Dari kita juga izinnya akan dicabut gitu, izin usahanya. Jadi itu sih syarat utamanya pertama. Kedua, kalau memang sudah ada langsung proses kita pasti akan share TNC-nya karena di kita sistemnya titip jual ya atau consignment. Nah, nanti langsung kerjasama kalau memang sudah disetujui segala terms and condition-nya bisa langsung kontrak. Nah, untuk kontraknya sendiri variatif ya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tergantung kesepakatan aja. Oke. Jadi berarti memang untuk si parameter dari UMKM yang harus dimiliki adalah harus memiliki izin ya minimal ya. Iya, itu pertama sih. I see. Gitu. Oke. Monggo, Mason. Oke, Mbak Seda, aku kita banyak ya list pertanyaannya nih ya, kita kasih ke Seda. Kita bombardir nih. Bingung gue mau nanya apa karena kayaknya semua jawabannya tuh menarik untuk digali gitu. Waduh. Nah, Mbak Seda tadi kan udah sempat di-mention Mbak Seda tuh salah satu lulusan dari ITB gitu ya di farmasi. Kemudian juga setahu saya Mbak Seda juga sempat S2 gitu ya di Prasetya Mbak Seda ya. Betul. Abang None. Abang None. Mengulik tuntas nih ya. Benar-benar mengulik tuntas identitas diri. Ada suara ya tadi ya? kita riset. Jadi kita kalau mau interview nggak sembarangan. Waduh, mantap. Oke. Nah, kembali lagi ke background Mbak Seda. Mbak Seda punya latar belakang ilmu, latar belakang knowledge yang cukup memadai gitu ya. Secara teknikal tahu tentang farmasi, tahu tentang kimia pastinya gitu ya. Jadi produk knowledge-nya sangat luar biasa. Kemudian secara bisnis manajemen, kuliah di S2 Prasetya Mulia juga pasti punya knowledge tentang bisnis luar biasa. Nah, saya pengen tanya nih, apakah ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dulu mempengaruhi nggak sih dalam Mbak Seda menjalankan Atnes ini? Waduh, tadi disebutin semua itu kayak seolah-olah hebat banget ya, padahal ya ampun. Suka gitu, self kita. Padahal selama kuliah tuh self kita. Nggak bohong sih ya, karena gue memang tipenya teori banget sebenarnya. Jadi gue tuh bukan yang terlalu nggak bisa yang tanpa teori itu langsung coba ini itu gitu, kayak kebiasaan ada backgroundnya dulu. Jadi buat gue bangku kuliah itu penting banget, tapi itu cuman seberapa persen ya paling ya, kayak itu cuman kayak fondasi lah gitu. Tapi pada prakteknya ujung-ujungnya itu memang trial error, banyak sharing sama yang udah duluan misalnya berbisnis misalnya gitu, bahkan mentoring lah ya, kalau kita nyebutnya mentoring itu tuh lebih impactful kalau buat gue sih. Memang ujung-ujungnya akan ada teori-teori yang dipakai gitu ya, yang contohnya tadi itu mau bikin konsep bisnisnya start dari permasalahan misalnya gitu. Tapi kan itu sebenarnya kita nggak cuman gue dapet di bangku kuliah aja, tapi karena gue udah trial juga gagal mulu lah ibaratnya gitu. Jadi ngaruh banget ilmu yang kita dapat di kuliah, tapi lebih ngaruh lagi kalau nggak semuanya cuma di planning, dieksekusi. Karena kalau cuma di planning terus, kita nggak tahu nih apa yang harus diimprove ibaratnya. Tapi kalau udah eksekusi terus, jadinya tahu oh iya kurang ini. Okay. Nah, tadi sempat mention mentor. Maksudnya mentor tuh mentor dalam hal apa Mbak Seda? Bisa tolong dijelasin ke teman-teman investor? Mentor hidup, nggak ada yang bohong. Gue pikir serius jawabannya tuh. Ya iyalah, hidup aja orang beda-beda, gimana bisa jadi mentor? Nggak. Jujur gue tidak work sama motivator gitu ya. Gue tidak bisa gitu, karena tidak realistis kalau buat gue. Tapi mentor yang buat gue amat sangat impactful itu kalau dia memang sudah mau mulai bisnisnya. Jadi dia lebih banyak bercerita trial error tentang bisnisnya, how dia memulai bisnisnya, start dari mana, praktikal banget deh. Jadi kayak misalnya, taruhlah, bikin bisnis bikin forecasting bisnis.
Iya, kita ngomong doang mah gampang ya kan, kita yang pengen tahu apaan tuh forecasting bisnis gitu loh. Bikin apa gitu, ngapain yang kayak gitu. Nah, gue lebih work sama yang kayak gitu-gitu. Terus misalnya gue ada masalah nih, marketingnya kurang works atau ads-nya kurang works gitu. Nah, gue tidak ini apa namanya, tidak peduli gitu sama komen-komen yang setengah-setengah kayak gitu. Kalau misalnya memang mau komentar gitu ya atas apa yang tidak works di gue, komennya detail gitu, kayak ads-nya nggak works, mungkin lo ininya yang kurang, itunya yang kurang, coba lo gini dan segala gitu-gitu. Jadi beneran mentoring yang praktikal lah. Kalau gue bener-bener nggak bisa cuma dikasih hal-hal yang filosofis doang, itu nggak bisa. Gitu. Berarti mentor perannya penting banget deh. Iya buat gue. Tapi mentor tuh macam-macam. Mentor nggak harus yang udah hebat gitu loh, karena pokoknya yang penting gue dapet pencerahan aja dari masalah gue. Buat gue itu udah cukup mentoring, untuk bisa disebut mentoring buat gue gitu. Kayak Mas Hingga nih, mentor hidup gue nih. Ya kan? Mentor hidup real kan? Jangan gitu dong, Besti. Aduh, udah cocok banget jadi anak Jaksel. Besti, kalau dari bisnis, lo ngejalin bisnis gitu, tantangan terbesar lo deh ngejalin bisnis ini apa? Aduh, besar banget ya. Besar banget. Yang paling besar adalah sustainability dari bisnis gue sih. Karena bisnis gue bisa sustain kalau gue konsisten, sedangkan gue amat sangat sulit bertahan di satu hal. Jadi di kepala gue itu sebenarnya gue terlalu banyak imajinasi, terlalu banyak ide gitu loh. Jadi ketika nemu ini, langsung kepikiran. Dulu gue sampai sempat mikir sama teman gue, apa kita bikin bisnis selling bisnis idea gitu. Saking terlalu banyaknya gitu yang pengen dieksekusi, tapi kan nggak bisa ya. Jadi pengennya cuma startnya doang, tapi ngelanjutin setelah udah startnya itu yang paling susah menurut gue. Jadi konsistensi untuk mengerjakan sesuatu itu struggle gue banget gitu. Itu aja? Iya itu, yang lainnya mengikuti lah udah pasti. Yang lain mengikuti lah. Kalau struggle bisnis mah standar lah, sales turun lah. Itu mah iya, itu akan selalu ada lah, mau bisnis segede apapun. Tapi itu tantangan terbesar itu adalah diri sendiri. Yes, diri sendiri. Nah, kalau tadi cerita pernah gagal, pernah turun dan lain sebagainya. Kalau pernah gagal pasti kita selalu teringat gitu. Apa sih yang Mbak Seda ingat kegagalan terbesar dalam bisnis? Nggak harus di bisnis yang sekarang, mungkin bisnis yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Kegagalan terbesar dalam bisnis adalah mengandalkan orang lain kalau gue. Wadaw. Berat nih. Wadaw. Gue langsung teringat sama kata-kata temen gue gitu. Lu kalau mau bisnis bareng temen itu lu kunci utama lu harus konsisten. Wah tuh, gue baru kemarin tuh kayak itu. Bener kan? Masih terngiang-ngiang nih di kuping gue nih. Iya, ngandelin orang lain sih. Kadang kita soalnya gini, apalagi kalau berpartner ya. Itu kita ngandelin. Kan kita pasti udah bagi dong tugas ya. Oh iya, oke, lu bagiannya ini, gue bagiannya ini, handling ini dan segala macamnya. Idealnya seperti itu. Ya. Tapi rencananya kayak gitu. Rencananya begitu. Kita juga pengennya yang ideal gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kan tidak begitu. Kita nggak tahu priority dia seperti apa. Kita nggak tahu apakah dia punya masalah atau apa dan segala macam lah intinya. Nah, permasalahan gue yang amat sangat gue sesali dan menurut gue itu paling besar mempengaruhi kesuksesan, kegagalan bisnis gue yang lalu, itu adalah karena gue terlalu banyak bergantung sama orang lain. Kayak gue ngandelin dia untuk ngandelin orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya gitu. Untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Tapi setelah itu, telat sih ini sebenarnya, setelah itu gue bertemu orang gitu ya, gue ikut kelas seseorang itu yang, dan teman gue sendiri juga yang sharing, ternyata how dia menjalankan bisnisnya adalah justru karena tidak tergantung, tidak saling mengandalkan. Jadi yang diandalkan adalah timeline dan fokus dan goalnya dari bisnisnya, bukan kinerja perorangannya ibaratnya gitu. Ternyata itu penting buat bisnis-bisnis kecil. Kayak misalnya, kita bagi-bagi nih, gue operation, dia marketing, dia finance, taruhlah gitu. Yuk gue fokus aja ngerjain operation, memperbaiki operation gue dan segala macam ya. Tapi in bisnis kan kita itu semuanya
lingkaran ya. Jadi kayak maksudnya itu tuh gearnya tuh bareng semuanya penting. Nah, pas si marketingnya ini mati, gue diem aja gitu. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue nunggu aja gitu, nanya doang gimana gitu ya, nggak do something. Itu yang menurut gue mati sih, karena gue mengandalkan di orang lain dan gue nggak enakan gitu. Kayak gue nggak enak kalau harus ngambil kerjaan dia gitu. Gue nggak enak kalau harus ngelangkahin dia dan sebagainya. Itu gue amat sangat sesali, karena itu yang membuat bisnisnya stuck dan mati. Ya itu mungkin kita bisa bilang kayak kacamata kuda kali ya gitu. Jadi itu kiri kanan lo cuma ngeliat fokus ke depan aja ya. Betul. Itu juga. Makanya kita kalau misalkan kita dalam bisnis atau dalam apapun juga, gue kebetulan diajarin bos gue yang bosnya Pinvest gitu ya. Kalau bisa lo jangan berkacamata kuda kalau kerja. Kalau bisa lo memperhatikan kiri kanan lo. Benar. Jadi biar bisa semuanya rolling, semuanya muter. Benar banget. Mantap Pak Ims, ya, gitu. Didengar nih. Mbak Jeda, tadi kan punya cerita tentang gagal. Pasti kan kita sebagai manusia kita belajar dari itu kan ya. Karena kan setiap proses pasti ada hikmahnya. Nah, apa yang bisa dipelajari dari kegagalan itu sehingga menjadi fondasi Mbak Seda bisa sukses seperti sekarang ini? Belum sukses lah sekarang ini mah. Jadi gini aja kita. Orang bisnis aja belum setahun. Oke. Yang jadi fondasi ya. Pertama sih introspeksi diri sih kalau gue ya, dari apa yang udah gue lalui sebelumnya. Jujur yang paling bikin gue tersadar gitu ya. Gue mungkin sebelum-sebelumnya adalah gue sibuk mengoreksi orang gitu. Kayak gue sibuk kerjaan si A belum beres, si B belum dan sebagainya gitu. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi gitu ya, kayaknya yang harus gue koreksi diri gue sendiri. Ngapain gue nih kemarin ibaratnya gitu. Gue ngapain, apa yang kurang, apa yang gak gue lakuin, apa yang gue males-males gitu, kayak menunda terus gitu. Jadi yang gue bawa adalah setiap ada permasalahan gitu ya, bahkan kalau nggak ada permasalahan sekalipun ya gitu, itu gue coba introspeksi diri gitu. Jadi improvementnya dari diri gue yang akan membawa improvement yang baik juga ke bisnis gue kalau gue gitu. Walaupun itu teorinya kayak bagus banget gitu ya, susah banget dijalanin. Lupa aja kita dorongannya dari diri sendiri ya. Soal entrepreneur atau berbisnis itu kan dari diri sendiri. Ya ampun, itu nyemangatin diri sendirinya susah banget. Bangun sesuai jam kerja, apalagi sekarang WFH gitu ya. Itu susah banget gitu. Itu berat tuh. Iya, jadi bos buat diri sendiri itu susah banget. Benar-benar susah banget menurut gue. Iya. Itu fondasinya sih yang gue bawa adalah selalu improve dan introspeksi diri supaya yang lainnya bisa mengikuti gitu. Oke Mbak Seda, next project bakal ada apa aja nih nanti di Atnas? Di Atnas, oke. Kita sebelumnya kan setahun kemarin memang lebih banyak fokus berjualan nih. Nah, untuk yang tahun ini kita coba berbagai program yang masih berhubungan dengan health and beauty, tapi bukan tentang berjualan produk. Jadi kita ada yang terdekat itu ada 2 program, satu sudah berjalan, satu akan berjalan di bulan depan. Itu namanya Talk with Atmas sama Fit with Atmas gitu. Jadi kalau yang Talk with Atmas ini kita start dari IG Live dulu, baru untuk sekarang ini ya kita rutin adain IG Live. Tadi contohnya itu sharing-sharing aja, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kecantikan. Dan itu kita punya narasumber-narasumber yang memang terpercaya gitu ya, dari dokter, dari tenaga kesehatan, atau dari influencer yang memang bergerak di bidangnya gitu, dari brand-brand juga yang sharing. Itu Talk with Atnas. Dari situ kita rencananya akan bergerak, akan ada webinar dan kelas-kelas berbayar lainnya gitu. Nah, yang kedua itu ada Fit with Atnas. Nah, ini sesuai namanya ya, fit gitu. Berhubungan dengan kesehatan. Kita akan adakan pop-up class gitu, olahraga bentuknya yang akan kerjasama sama brand-brand partners kita,
kerja sama instruktur profesional juga gitu. Nah itu kelasnya offline rencananya gitu. Kalau di bulan puasa nanti juga kita ada program lagi berbeda, itu beda komunitas lagi yang di tab itu berhubungan dengan art gitu. Tapi kurang lebih sekarang tahun ini fokus kita memang activation program lah gitu kita bisa sebutnya. Jadi program-program yang memang kita pengennya sih offline karena rencananya, mohon doanya aja di akhir tahun belum di akhir tahun ini di Q4 lah ya rencananya itu akan ada satu big event untuk Atmos ya, yang isinya seperti apa ya, kayak festival mini festival gitu untuk brand-brand lokal ini gitu. Itu goal akhirnya untuk tahun ini. Gila, berarti lu kolaborasi sama orang-orang banyak banget ya? Gimana? Kolaborasi sama orang-orang tuh banyak banget ya? Iya memang. Jujur gue suka banget sih kayak gini. Iya. Gue suka banget bikin event gitu-gitu dan berinteraksi sama orang gitu, gue suka banget. Jadi gue banyak collab, bahkan cuman collab. Mungkin kita kayak kalau Natalan ngasih hampers gitu kan ya, atau ngasih gift gitu-gitu atau birthday, itu juga gue ada. Tapi itu mah regular program lah kalau di Atmos. Bisa tuh nanti dicek di Instagramnya Atmos ya. App mana Mbak? A.T.Nas gitu. Gimana ya nyebutnya? Nanti kita taruh di deskripsi ya. Boleh, terima kasih. Toko offline store-nya tuh ada di mana sih Mbak? Lokasinya di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Tepatnya ada satu gedung namanya Scope, SCOPE, Dharma Wangsa. Itu dia gedung baru sih memang. Nah di dalam situ di ground floor-nya. Mantap. Tapi emang bener ya Mas Son ya, kalau misalkan namanya bisnis zaman sekarang juga kayaknya itu orang-orang juga banyak yang kolaborasi sih. Iya. Ya cukup relate lah ya sama jargonnya Pinvest Learn Connect Collab. Masuk Pak Eko. Ya, karena gue percaya sih enggak. Karena gue percaya di era sekarang ini kalau kita mainnya di area perang mulu gitu ya, gimana ngelawan musuh, gimana ngancurin musuh tuh susah. Harus collab. Benar. Dan collab itu adalah the future business ada di situ. Benar. Kayak orang bener ya. Iya, kayak bener kita ya rasanya. Mbak Seda, gue ada pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum nanti Mas Hingga closing gitu ya. Tadi kan banyak banget campaign program, ada aktivasi program, dan itu pasti gue yakin nggak dirancang sembarangan, pasti punya sistematis dan punya plan yang cukup kuat gitu. Apakah ini dibikin oleh Mbak Seda sendiri atau bersama tim Mbak Seda? To be honest ya sendiri, karena timnya cuma bertiga. Cuman bertiga dan yang dua memang masih sama-sama belajar lah gitu. Jadi untuk eksekusi bisa, tapi kalau untuk strategical thinkingnya kebetulan aku lebih banyak diskusi sama orang luar dari Atmos lah. Belajar lah dari yang lain. Tuh Mas Hingga menjadi entrepreneur nggak gampang. Jadi kalau teman-teman Pinvestor nggak cuman naruh uang, ngumpulin produk, jualan nggak semudah itu. Gitu ibarat lu memutarkan, apa yang jatuh? ibarat lu memutar roda ini ya, lu nggak hanya memutar roda lu ke depan ya kan, lu juga harus bisa muterin roda lu ke samping, ke serong, kiri kanan gitu ya. Mantap. Sebelum gue tutup nih Mbak Seda, ada bucket list apa yang belum kesampaian? Dalam bisnis, live. Ya Allah, dalam live banyak nih, mau lihat listnya. Enggak lah ya. Bercanda. Dalam bisnis ya, yang belum kesampaian adalah bisnis gue berjalan tanpa harus ada gue di dalamnya. Itu bucket listnya. Mantap. Iya, jadi kita pasif lah. Nah itu belum sampai detik ini. Untuk bisnis apapun. Gua doain semoga lancar semuanya. Amin. Next projectnya tercapai, lu juga sehat-sehat sekeluarga. Amin. Sehat-sehat dulu untuk semua. Lancar. Amin. Kolaborasinya lancar. Amin. Ya ampun, baik banget doanya. Subhanallah. Mbak Seda, thank you banget ya Mbak Seda udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol santai sama kita. Sama-sama, aku yang terima kasih ya. Gue terima kasih juga sudah diundang ke Pinvest, ya ampun. Feel honored banget, kemarin udah bilang juga tuh.
Kayak rasanya belum pantas jujur buat sharing-sharing kayak gini mah. Bisa aja Besti. Bisa aja sih Mbak Yeda. Kalau gitu buat investor, itu dia yang namanya jadi bos untuk diri sendiri itu susah banget. Perlu yang namanya komitmen, dan kalau lu bisa sama orang, komitmen itu nomor 1. Kalau gitu buat teman-teman yang merasa terdorong atau termotivasi dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-temannya biar bisa memberikan motivasi dan wawasan yang lebih baik. Kalau gitu gue Iga Putra, gue Sony Gustiawan, gue Alvita Seda. Sampai jumpa di PKS segmen Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Bye-bye. Selamat ngopi. Bye-bye. Sampai jumpa.